Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kemudahan tentunya dalam menuntut ilmu sampai ajal menjemput nanti insyaallah. Baik teman-teman, jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and share-nya jika dirasa materi ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, and share-nya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari bidang Kartesius, yaitu di subbab tentang titik tengah dan titik berat. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah, atau pada video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang di awal video tentang bidang Kartesius itu perkenalan, kemudian juga cara membaca bidang Kartesius ya, terus menentukan kuadran 1 sampai 4 ya, bagaimana sih ciri-cirinya, juga ada garis sejajar ya, terus juga garis berpotongan di bidang Kartesius sudah saya bahas ya. Silahkan teman-teman bisa review di video saya sebelumnya. Baik, kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang titik tengah dan titik berat. Apa itu titik tengah dan titik berat? Teman-teman perhatikan ya. Jadi teman-teman perhatikan titik tengah ruas garis ya. Jadi perhatikan di sini ya. Gambar 2.12 ya, menunjukkan P adalah titik tengah. Lihat, P itu mana P ya. Nah, ini adalah titik tengah ya. Jadi gambar 2.1.2 P. Nah, maksudnya P ini ya. Jadi dari titik A sama B ini titik P. P itu titik tengah ya. Ruas garis AB. Jadi yang dimakan garis itu kan antaranya gabungan dari dua titik ya. Dari dua titik atau lebih itu disebut garis ya. Jadi garis titik A ke titik B itu disebut garis. Nah, di antara garis ini ternyata ada garis P. Nah, garis P ini adalah titik tengah dari garis AB. Titik A itu koordinatnya itu adalah x1, y1, anggap ya x1, y1. Kemudian titik B itu x2, y2. Dan P itu adalah xp. Xp itu adalah koordinatnya. Ya, sama aja koordinat itu x, y. Cuman P-nya di sini hanya variabel saja ya. Kita belum tahu ya, bilangannya berapa. Nanti hubungan koordinat titik P terhadap koordinat titik A dan B sebaik berikut. Jadi xp itu adalah titik P, titik X di sini ya, titik tengah ini adalah titik tengah X1 dan X2 ya. XP itu titik tengah X1 dan X2, maka XP itu adalah X1, X2 dibagi 2. Nah, YP adalah titik tengah Y1 dan Y2 ya, maka YP itu adalah Y1 tambah Y2 dibagi 2. Jadi koordinat titik P, ini kesimpulannya teman-teman ya. Jadi X1 tambah X2 per 2, Y1 plus Y2, 2. Jadi kalau ada dua garis ya, yaitu titik A dan titik B misalnya, maka titik tengahnya berapa? Teman-teman tinggal jumlahkan saja ya, X tambah X, X ini tambah X yang ini, Y ini tambah Y ini, kemudian dibagi 2. Nah, ini adalah koordinatnya. Nah, di sini kesimpulannya teman-teman, jika P titik tengah AB dengan A X1, Y1 dan B X2, kemudian maka koordinat titik P adalah P itu X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2, atau XA, XB. XA itu sama aja di sini ya. Jadi titik XA ini adalah di sini tuh. XA jadi XB, XB itu di sini ya. Titik XB di sini ya, dibagi 2 atau YA di sini ya, plus YB per 2. Boleh seperti ini ya. Silahkan teman-teman bisa dicoba salah satu rumus ini ya. Bisa dipakai dua-duanya, yang intinya sama. Nah, ada lagi titik berat segitiga ya. Nah, beda hanya dengan titik tengah tadi ya. Titik berat segitiga itu biasanya digunakan lebih dari satu titik, lebih dari dua titik ya. Artinya 3 titik ya. Nah, gambar 21.3 tersebut menunjukkan 3 buah segitiga dengan koordinat titik yang berbeda beserta koordinat titik beratnya. Nah, hubungan koordinat titik berat G terhadap koordinat masing-masing titik sudut segitiga ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut. Perhatikan teman-teman ya. Jadi koordinat X-nya itu adalah titik 1, XA, XB, XC. Nah, XG itu titik berat. Hubungannya adalah 15 bagi 3 ternyata ya. Oh, hubungannya ada 234. Oh, ternyata punya hubungan semua dari keempat ini. Oh, ini 5,4.
Berarti 5,4 itu 6, 1 tambah 8 ya. Berapa? 15 bagi 3. Oh, ternyata 5. Ini sama 8 tambah 3 tambah 1. 12 bagi 3, 4. Oh, hubungannya ternyata untuk mencari titik berat di sini ya, disimpulkan. Ini sebuah kesimpulan sederhana. Jadi, tabel 21 titik ini ada di atas menunjukkan bahwa koordinat XG ya, jadi koordinat titik G-nya ini titik berat di X-nya ini ada diperoleh dari XA plus XB plus XC ya dibagi 3. Atau XG itu X1, X2, X3 dibagi 3 sama ya. Ini X1, X2 itu hanya pengganti saja, pengganti variabel ya. Ini juga sama, XA itu penggantinya saja. Sementara untuk di koordinat Y atau YG itu adalah akhirnya koordinat titik berat G ya, tapi di titik koordinat Y diperoleh dengan YA tambah YB tambah YC, yaitu YG YA tambah YB tambah YC dibagi 3, atau YG itu sama dengan koordinat berat Y ya, di sini artinya dibacanya koordinat titik berat Y yaitu Y1 tambah Y2 tambah Y3 dibagi 3. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut ya. Koordinat titik berat G pada segitiga ABC. Jadi titik berat itu hanya ada pada segitiga ya. Jadi 3 titik ya. Oke, kalau di satu titik tidak bisa, 2 titik tidak bisa, hanya ada pada 3 titik. Dan koordinat A X A, Y A dan B X B, Y B dan C X C, Y C adalah sebagai berikut. Nah, ini koordinatnya sama ini ya. Kesimpulannya nih. Titik berat G itu adalah XA tambah XB tambah XC dibagi 3, YA tambah YB tambah YC per 3. Demikian teman-teman ya. Baik, kita ambil contoh di sini. Ya, pada gambar di samping, P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Tentukan koordinat titik P dan Q dengan menggunakan rumus. Ya, kita akan cari di sini. Nah, pada gambar di sini P dan Q masing-masing titik tengah AC. P dan Q itu adalah titik tengah AC. Cari ya di sini. Ini titiknya berapa? Titik B itu adalah 4, -2. Ya, titik C itu adalah 6,4. Di sini sudah ada ya. Dan titik A di sini adalah -4,2. Maka titik tengah AC itu adalah berarti A sama C. Berarti -4 tambah 6 dibagi 2 adalah 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti ini adalah 1 ya, titik B. Kalau teman-teman menggunakan garis berpetak itu langsung kelihatan nanti. Garis tengahnya itu di sini ya. Jadi sesuai nantinya. Berarti 1, satunya lagi yaitu Y1 tambah Y3 itu 2 tambah 4, 6 dibagi 2 3. Jadi 1,3. Kemudian tanpa kita melihat nanti ya untuk garis Q-nya berapa nih ya. Di sini kan P dan Q. P dan Q-nya itu C sama B, berarti C sama berarti 4 tambah 6 5 ya. Berarti X-nya 5, betul, langsung ketahuan. Kemudian Y-nya 4, -2 tambah 4 2. 2 bagi 2 itu 1. Jadi 5,1 titik tengahnya. Ya. Oke. Nah, ya. Teman-teman demikian ya. Jadi mudah ya, kita akan cek coba. Nah, sama kan? Jadi 5,1. Cobalah kalian periksa dalam gambar itu sesuai. Nah, contoh yang kedua di sini ya. Gambar di samping menunjukkan jajar jenjang A, B, C, D ya. Kemudian dengan A -3,2, C 7,4 dan D itu -1,3. Tentukan koordinat titik B. Titik B itu berapa sih ya? Nah, titik B, nah diagonal dia kita ketahui ya, diagonal jajar jenjang itu saling berpotongan dan saling membagi 2 sama panjang. Ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi titik P, ya, titik P mana titik P? Nah, titik P ada titik tengah diagonal. Maka apa? Kita akan cari di sini, teman-teman ya. Kita akan cari dari A sama C dulu. Berarti -3 tambah 7 berapa? -3 tambah 7 itu adalah 4 ya. 4 bagi 2 berarti 2. -2 ditambah 4 itu adalah 2. Berarti di sini adalah 2,1. Kita akan cek di sini ya. Ya kan? XP, YP. Jadi 5 di sini. -3 plus 7 ya.
Sebentar ya. Kita akan cek di sini. Nah, ya. Jajar yang bentuk seperti ini, jawabannya adalah nyata XP. XP yang mana ya? Nah, titik tengah XP itu yaitu adalah negatif 3 ditambah 7. Nah, ya. XP itu adalah XB tambah XD ya. XP itu XB garis B tambah boleh langsung seperti ini ya. Jadi XA tambah XC. Jadi kita tahu langsung ya. Maka teman-teman gini ya, jadi maksudnya, jadi titik XP itu adalah XB tambah XD. Itu sama dengan XA tambah XC dibagi 2. Ini XB itu sama, ditambah negatif 1. Wah, ini negatif 3 tadi ya, tambah 7 ya. Sama dengan 2, kita coret 2-nya, maka XB di sini ya. XB itu negatif dikurang 1 sama dengan 4. Jadi XB itu sama dengan 4 tambah 1, 5. Ini juga sama. Detik YP itu adalah sama, maka jadi sama ya prosesnya ya. Ketika YB tambah YD per 2 itu sama dengan YA tambah YC per 2 karena titiknya sama ya. Nah, YB itu titik YB itu berapa sih ya? Maka seperti ini, plus 3 negatif 2 tambah 4 ya 2, maka YB itu adalah 2 dikurang 3 dan negatif 1. Jadi koordinat titik B adalah 5, negatif 1 ya. Paham ya teman-teman ya? Paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini contoh yang ketiga, yaitu menentukan titik berat. Nah, 7, negatif 7,9, negatif 4, negatif 2, dan 12, negatif 13 ada titik sudut pada segitiga. Itu kan koordinat titik berat pada segitiga. Nah, udah teman-teman ya, titik beratnya itu kita tambahkan semua. 7 tambah negatif 4 tambah 12, maka hasilnya 15 bagi 3, 5. Kemudian juga 9 tambah negatif 2 tambah negatif 13, hasilnya negatif 6 tambah 3 negatif 2 hasilnya. Jadi langsung saja di sini koordinat titik berat adalah 5, negatif 2. Jadi tambahkan saja dibagi 3, tapi kalau titik berat ya. Nah, di sini ada lagi teman-teman, contoh lagi, yaitu misalnya kita akan menentukan nilai M di sini sama N ya. Jadi P itu 93,2 M, Q adalah negatif 4, negatif 5, R adalah 10,9, ada titik sudut pikir. Titik G, N, adalah titik berat pada segitiga tersebut. Ya, tentukan nilai M dan N. Ya, seperti ini. Titik P 3,2 M, maka XP itu adalah 3, YP adalah 2 M. Ya, betul ya, titik X-nya ya, XP-nya sama YP-nya. Nah, maka sudah kita ketahuan semua PQR, titiknya sudah kita ketahui, maka titik beratnya juga sudah ada di sini ya. Nah, untuk mencari titik berat tadi, ya, kita tambahkan 3 tambah negatif 4 tambah 10. Langsung kita N. N-nya itu kan mencari N seperti ini, berarti 3 tambah negatif 4 tambah 10. Adalah N di sini kan, berarti dibagi 3. Nah, maka 3 N itu sama dengan 3 ditambah negatif 4 tambah 10, ada hasilnya dibagi 3 adalah 3, kemudian M-nya berapa? Maka di sini adalah 2M. Nah, 2M ditambah negatif 5 ditambah 9 dibagi 3, hasilnya 4. 4 itu ini titik beratnya. Kemudian dikali 3 semua. Ini 3 kali 4 12, 2M pindah ruas artinya ya, 3 kali 4 12 sama dengan 2M tambah 4. Maka 2M sama dengan 12 pindah ruas ke sini, atau 2M pindah ruas ke sini, atau 4 juga ke sini. Artinya gini, 12 sama dengan 2M plus 4, jadi 4 pindah ke 4-nya ke sini ya. Boleh seperti ini. Ya. Di 12 dikurang 4 hasilnya 8, 2M tetap, jadi M sama dengan 4. Jadi nilai M dan N adalah 4 dan 3. Oke teman-teman, mudah ya. Jadi teman-teman juga bisa menguji pemahaman dengan memberikan soal latihan 4 pada halaman 66 di buku referensi, yaitu buku Erlangga. Silahkan teman-teman bisa menjawabnya ya. Jika ada kesulitan silahkan langsung saya tanyakan kepada saya. Nanti juga saya akan coba buatkan beberapa pembahasan soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius ini ya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan pada video selanjutnya saya akan bahas tentang hubungan koordinat dengan pola barisan bilangan ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Jika ada kesulitan dalam matematika silahkan langsung tanyakan saja. Saya tutup.
Mudahan jika tidak mengerti review aja ya, review terus ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.